بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita ragam karunia-Nya dan terus menerus anugerah-Nya, kita mengingatkan diri kita agar selalu menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sepenuh hati kita. Kemudian pula menundukkan seluruh raga, jiwa, tenaga, apa yang kita miliki sesuai dengan keinginan yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari hambanya, yaitu mendekatkan dirinya kepadanya. Dan itulah hakikat syukur yang lebih luas dari sebatas suatu yang ada dan dirasakan di dalam hati. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa hakikat syukur itu ketika karunia-karunia Allah Azza wa Jalla diselaraskan sesuai dengan perintah dan larangannya. Maka setiap kali kita menggunakan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, itulah sesungguhnya kita telah melaksanakan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan setiap kali kita tidak menggunakan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla berikan selaras sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, maka kita telah terjatuh dalam kufur nikmat. Ya. Makanya syukur itu tidak terbatas pada apa yang dirasa di dalam hati, tapi juga segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba ketika ia mendapatkan karunia-karunia Allah Azza wa Jalla, dilakukannya sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Itulah hakikat syukur. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini dan seterusnya mencatat kita termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bersyukur setelah kita menjalankan ketaatan, kewajiban kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak lupa pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan pula pentingnya kita untuk memperbanyak salawat serta salam kehadirat Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, di mana kita berada di hari Jumat. Ya, di mana salawat serta salam dianjurkan pada setiap harinya, tapi pada hari Jumat ini dianjurkan lebih agar kita memperbanyak salawat serta salam kehadirat beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Semoga salawat dan salam yang kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beliau menjadi wasilah dan sebab kita kelak mendapatkan dan berbahagia dalam mendapatkan syafaat beliau di hari akhir dan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini
Saya ingin menyebutkan bahwa di antara yang dilakukan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam sebelum tidurnya di malam hari. Ya, sebelum tidurnya di malam hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu tabaraka wa taala wa radhiyallahu anhu dari riwayatnya Jabir bin Abdullah ibn Haram radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, yang diriwayatkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Bahwa satu di antara perkara yang selalu dilakukan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam sebelum tidurnya, kana la yanam, bahwa beliau dahulu tidaklah tidur, la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah, sampai ia membaca surah as-sajdah, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah, seterusnya, dan juga membaca surah yang lain yaitu surah Tabarak, tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua surah ini dimudawamahkan, diistiqamahkan oleh Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam sebelum tidur. Karena bahasa riwayatnya adalah kana la yaqra'u, kana la yanamu hatta yaqra'. Ia tidaklah tidur kecuali membaca. Tidaklah tidur sampai membaca. Membaca apa? Dua surah ini, yaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Kita mengetahui juga pada subuh hari Jumat, Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam juga memudawamahkan atau melanjutkan, meneruskan keistiqomahannya di dalam membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di subuh hari Jumat. Ya. Makanya saya mohon maaf kalau kadang saya di sini disuruh jadi imam pada hari Jumat, saya baca itu ya. Mungkin agak sedikit panjang jadinya. Karena ya hampir tidak lagi ditemukan di masjid-masjid yang ada, sekalipun itu dalam tanda kutip yakni masjid sunnah, yakni orang yang membaca pada hari Jumat di waktu subuhnya dengan surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Padahal ya itu adalah perkara yang disunnahkan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Apapun itu, ala kulli hal, sebelum tidur tadi Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammus salam baca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Yani surah As-Sajdah kurang lebih 3 halaman. Ya. Lalu kemudian surah Al-Mulk 2 halaman lebih sedikit, setengah halaman. Tidak terlalu banyak. Ya. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam membaca kedua surah ini sebelum ia tidur. Satu surah As-Sajdah dan kedua surah Al-Mulk. Sebagaimana tadi disebutkan juga, surah As-Sajdah ini juga dimudawamahkan oleh beliau di salat subuh pada hari Jumat. Salat subuh pada hari Jumat. Tapi bedanya, kalau sebelum tidur itu As-Sajdah dan Al-Mulk. Kalau salat subuh di hari Jumat, pada rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah As-Sajdah, dan rakaat keduanya setelah Al-Fatihah adalah suratul Insan. Ya, suratul Insan. Tapi yang ingin saya bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah apa yang dibaca oleh Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam dari surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, surah Al-Mulk sebelum tidurnya. Apabila kita membaca di surah As-Sajdah seluruhnya, kemudian membaca surah Al-Mulk seluruhnya, maka kita akan mendapatkan hubungan antara surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Walaupun keduanya tidak berurutan secara penertiban mushaf.
atau secara penertiban Al-Quran yang kita ketahui. Di antara kesamaan ya, dalam bahasan di surah As-Sajdah dan di surah Al-Mulk adalah bahasan Al-Maut wal Hayah, bahasan kematian dan kehidupan. Ya, lebih spesifik lagi, bahasan tentang penciptaan langit dan bumi, lebih spesifik lagi, bahasan tentang penciptaan manusia. Di surat As-Sajdah disebutkan, ya, wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Lalu kemudian di surat Tabarak atau surat Al-Mulk juga disebutkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa berikutnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sebagaimana di surah As-Sajdah disebutkan tentang penciptaan, ya, langit, bumi, ya. Di surat Al-Mulk juga sama. Di surah Al-Mulk juga sama. Setelah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa taib, kemudian alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani ila akhir ayat. Intinya di antara kesamaan antara surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk adalah bahasan kehidupan dan kematian. Bahasan kehidupan dan kematian. Di surat As-Sajdah disebutkan penciptaan manusia, wa bada'a khalqal insani min tin, dimulai dari tanah yaitu Adam alaihissalam, kemudian keturunannya dari min ma'im mahin, dari air mani, dan seterusnya. Kemudian setelahnya disebutkan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, yang akan mewafatkan kemudian adalah malaikat maut yang Allah Azza wa Jalla telah memang perintahkan dan dipasrahkan kepada mereka untuk pencabutan nyawa. Sama halnya juga di surah Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala di awalnya menyebutkan juga alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kehidupan dan kematian ini bagian dari ciptaan Allah. Bagian dari ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya kehidupan yang ciptaan Allah, kematian juga bagian dari ciptaan Allah. Karena Allah berfirman, alladzi khalaqa. Ya. Ada perbedaan memang di kalangan para ulama. Kehidupan itu sesuatu yang ada, syai'un wujudi, sesuatu yang ada. Sedangkan kematian sesuatu yang ada atau tidak ada. Apakah kematian itu sama dengan tidak ada kehidupan, ataukah kematian ini sesuatu yang ada, layaknya juga kehidupan? Kita bedakan antara dua hal. Kalau kita katakan misalkan ilmu itu sesuatu yang ada atau tidak ada? Sesuatu yang ada, syai'un wujudi, ada dalam benak kita, ada dalam hati kita. Ilmu, pengetahuan. Tapi kalau kebodohan, apa kebodohan itu? Kebodohan itu adalah adamul ilm, al-jahlul basit. Kebodohan yang ringan itu adalah tidak adanya ilmu. Berarti kebodohan itu sesuatu yang tidak ada, syai'un adami. Ketika tidak adanya ilmu, disitulah adanya kebodohan, sesuatu yang tidak ada. Apakah kematian itu syai'un wujudi atau syai'un adami? Perkara yang ada ataukah perkara yang adam? Di sini diperdebatkan oleh para ulama rahimallahul jami'. Apapun itu, intinya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, khalaqal mauta wal hayah. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai faedah bahwa
ada dua bahasa secara bahasa Arab itu memiliki kesamaan, tapi nanti juga memiliki sisi-sisi perbedaan, yaitu al-maut yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia kematian, dan yang kedua adalah al-wafah yang juga diserap dalam bahasa Indonesia wafat. Keduanya ini kan berasal dari bahasa Arab, al-maut wal wafah. Al-maut kematian, al-wafah wafat. Ya. Kalau dalam bahasa kita ya, hampir-hampir tidak ada perbedaan. Walaupun biasanya kalau manusia ya lebih sopannya kalau dikatakan wafat atau meninggal dunia, tidak dikatakan mati. Yani. Tapi sah-sah saja secara bahasa. Ya. Dalam bahasa Arab ada, atau lebih spesifiknya dalam bahasa Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, di dalam beberapa kondisi tidak membedakan antara keduanya, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakannya secara berurutan. Tapi dalam kondisi yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menegaskan sesuatu yang berbeda. Perlu diketahui bahwasanya kematian atau al-maut itu memiliki sisi yang lebih luas daripada al-wafah, wafat dalam konteks tertentu. Maksudnya apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada manusia bahwasanya manusia sebelumnya kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum. Ya. Dahulu kala kalian ini dalam kondisi mati. Mati di sini apa artinya? Apakah mati di sini artinya setelah ada kehidupan, ataukah mati di sini artinya adalah tiada? Manusia ini sebelumnya ada lalu tidak ada, atau sebelumnya tidak ada lalu ada? Manusia ini sebelumnya tidak ada lalu ada, atau ada lalu tiada lalu ada lagi? Sebelumnya tidak ada. Maka maksud di sini amwatan fa ahyaakum, maksudnya adalah dahulu kala kalian ini tidak ada. Lalu kemudian Allah adakan, hidupkan kalian. Berarti satu di antara makna al-maut adalah ketiadaan. Sebelum adanya manusia. Dan makna maut yang kedua adalah ketiadaan setelah ada. Jadi al-maut memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ketiadaan, ya. Sebelum ada manusia ini tidak ada, lalu kemudian ada. Ketiadaan manusia sebelum adanya, ini namanya al-maut. Karena Allah menyebutnya wa kuntum amwatan, dahulu kala kalian amwat. Artinya tidak ada. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan. Lalu kata Allah tsumma yumitukum. Lalu kalian diwafatkan lagi. Apa dimatikan? Maksudnya di sini mati apa di sini? Mati di sini maksudnya adalah ketiadaan setelah ada. Ya. Atau bisa kita artikan wafat, lebih spesifiknya. Sehingga al-maut, ya, al-maut itu lebih umum dari sisi ini. Berbeda dengan al-wafah. Berbeda dengan al-wafah. Wafat ini tidaklah dikatakan seorang itu wafat kecuali seorang itu sudah hidup sebelumnya. Ya, orang sudah hidup lalu kemudian meninggal, itu namanya wafat. Kalau orang belum hidup, tidak disebutkan dia wafat lalu hidup. Jelas ya? Berbeda halnya mati. Kalau dia belum pernah hidup sama sekali, bisa disebut dia mati aslan. Sebagaimana tadi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman berkaitan tentang pencabutan roh dan pengembaliannya. Ya. Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan sebagian manusia di malam hari. Bedanya ada sebagian yang Allah wafatkan, dalam arti Allah matikan, tidak kembalikan rohnya.
Ada sebagian yang Allah kembalikan rohnya, ya, sehingga dia kembali lagi melanjutkan kehidupan. Dan Allah sebut tidur itu sebagai wafat. Makanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya al-wafatu wafatan. Wafat itu ada dua macam. Ada al-wafatul kubra, wafat yang besar yaitu al-maut, kematian setelah tadi hidup. Dan wafat yang sughra yaitu tidur. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail." Allah yang mewafatkan kalian di malam. Maksudnya mewafatkan di sini membuat kalian tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Kemudian Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Bukan maksudnya mewafatkan di sini artinya mematikan di malam dalam arti mati dan tidak kembali lagi di dunia. Sehingga itulah apa hubungan antara al-maut dan al-wafah. Oleh karenanya, kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan kematian sebagaimana ciptakan kehidupan. Allah di surah Tabarak mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." Apa yang disebutkan duluan, kematian atau kehidupan? Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Apa yang disebutkan duluan? Kematian. Allah tidak sebutkan al-wafah. Ingat ya, Allah tidak sebutkan alladzi khalaqal wafata wal hayah. Tapi Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Mengapa disebutkan kematian terlebih dahulu? Para ulama menyebutkan karena maksud dari kematian di sini itu adalah ketiadaan sebelum kehidupan. Mana duluan, hidup atau tidak ada? Tidak ada. Maka Allah sebutkan kematian terlebih dahulu baru kehidupan. Sebagian ulama menyebutkan yang lain. Para ahli tafsir mengatakan karena kematian itu lebih mengingatkan manusia tentang hakikat ujian yang akan dialaminya, sehingga dikedepankanlah untuk mengingatkan manusia. Makanya Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." Karena kematian itu lebih mengingatkan manusia tentang ujian yang akan dihadapinya dalam kehidupannya, maka Allah sebutkan kematian terlebih dahulu sebelum kehidupan. Makanya selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ujian itu berlaku dalam kehidupan atau juga masih berlaku setelah orang wafat? Pertanyaannya, ujian itu berlaku dalam kehidupan seseorang saja atau juga berlaku setelah ia wafat? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau ujian dalam kehidupan jelas. Kalau ujian setelah dia wafat, apa ujiannya? Fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya fitnatul qabr atau pertanyaan yang dilakukan oleh kedua malaikat yang dikenal dengan Munkar dan Nakir, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, bahwa ini bagian dari fitnatul mahya wa fitnatul mamat. Akan salah satu doa sebelum salam adalah kita berminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Karena setelah seorang wafat itu masih ada ujian. Masih ada ujian. Memang kemudian ujian setelah kematian itu sangat bergantung dengan kehidupan sebelumnya. Ya, artinya tidak ada orang yang lulus ya, atau mendapatkan ketenangan dalam kehidupan setelah ia wafat ketika ia tidak bisa di masa kehidupannya ia tenang dan rela dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Enggak ada ceritanya demikian. Ya, tidak mungkin ada seorang setelah dia wafat dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan peristirahatan, kecuali memang sebelumnya di masa hidupnya ia sudah selesai dan tuntas dalam keimanannya,
dalam ridhonya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda halnya kalau dibalik, orang yang dalam kehidupannya cukup baik, belum tentu ketika di alam barzakh dia bisa lulus dari pertanyaan-pertanyaan dua malaikat tadi. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di sini, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Untuk menguji kalian. Ujian ini berlaku dalam al-hayah dan juga berlaku dalam al-maut. Tapi ujian setelah kematian, setelah wafatnya seseorang, itu sangat bergantung dengan ujian ketika hidupnya. Ketika ia mampu di masa hidupnya melewati ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, terutama ujian berkaitan tentang keimanan, maka setelah wafatnya akan jauh lebih mudah lagi. Oleh karenanya, seorang yang gugur dalam pertempuran, perang melawan orang kafir, tidak lagi mendapatkan ujian dalam kuburnya. Berdasarkan riwayat dari Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalaam, tidak lagi akan mendapatkan ujian ya di dalam alam barzakhnya. Kenapa? Kata Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalaam, "Kafa bibariqatis suyufi fitnah." Cukuplah kilatan pedang itu sebagai ujian baginya. Artinya, ketika dia tetap teguh, tetap tegar, tetap berdiri untuk melawan orang-orang kafir sampai dia wafat, tidak mundur, tidak lari, sampai dia gugur, maka ini sudah cukup ya untuk tidak perlu diuji kembali lagi di alam barzakhnya. Karena dia di dalam kehidupan dunia sudah sampai level di mana dia mengorbankan nyawanya untuk agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu lagi mengalami proses ujian di alam barzakhnya. Ya, mengalami ujian di alam barzakhnya. Berbeda orang yang dalam kehidupannya masih naik turun. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Nanti akan mengalami satu proses. Ya, kalau bisa disebut validasi lagi begitu ya, tentang keimanannya. Bagaimanakah keimanan yang dimilikinya ketika di alam barzakhnya. Maka kemudian akan ditanya ulang ya tentang 3 pertanyaan yang telah sama-sama kita ketahui. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali lagi Allah sebutkan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Kita perlu tegaskan bahwa ujian itu tidak akan berakhir dengan wafatnya seseorang. Hanya saja memang ketika orang sudah memiliki bekal keimanan yang cukup dalam kehidupannya, maka kalaulah masih ada tersisa ujian dalam ya alam barzakhnya, maka itu akan berlaku di awalnya saja. Karena disebutkan ya ada 2 bahasan. Bahasan yang pertama, di alam barzakh itu ada namanya dhammatul qabri, di mana kata Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, siapapun di antara kita wafat dimakamkan, maka akan mengalami satu proses, yaitu akan dihempitkan ya kuburnya untuk dirinya. Dhammatul qabr. Kuburan itu, makamnya ini akan menghempitkan jasadnya. Sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan untuk dikembali diluaskan. Dan ini kata Nabi, semuanya akan mengalaminya. Ini satu. Tentu untuk orang beriman akan mengalaminya, tapi kemudian akan dilepaskan. Salah satu hikmah dan faidah hal ini terjadi, para ulama menyebutkan hal ini terjadi bagi orang yang sudah beriman, bagi orang sudah teguh, bahkan wafat dan seiman kemana, kenapa harus terjadi ini lagi? Para ulama mengatakan ini dilakukan, ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghapuskan dosa-dosa yang tersisa. Karena kita mengetahui bahwasanya dosa-dosa ini ya, catatan-catatan buruk dalam kehidupan kita ini bisa dihapuskan dengan pertaubatan, jelas. Bisa dihapuskan dengan amal soleh, jelas. Bisa dihapuskan dengan ragam ujian, sakit, kehilangan hal yang dicintainya, kekurangan sesuatu yang diharapkannya, dan seterusnya. Salah satunya adalah dhammatul qabr ini.
ujian di alam barzakhnya ini, yaitu ketika dihempitkan kuburnya lalu kemudian dilepaskan kembali untuk menghapuskan yang tersisa dari dosa-dosa di dunia. Lalu kemudian setelah itu baru datang dua malaikat yang menanyanya, ya, mempertanyakan atau menanya tentang 3 hal. Maka kalau orang beriman, ujiannya akan berakhir di sini. Setelah dia sudah selesai ditanya, selesai ujiannya. Setelahnya dia akan istirahat. Karena Nabi alaihi wassalam telah mengatakan bahwa orang yang meninggal itu kondisinya antara salah satu dari 2, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih artinya orang istirahat, dia yang setelah meninggal dia istirahat, atau yang istirahat adalah orang-orang yang hidup darinya. Artinya dia tidak istirahat, dia justru disiksa. Tapi yang istirahat adalah yang hidup darinya. Orang-orang yang hidup, ya, yang masih hidup melanjutkan kehidupannya, istirahat dari keburukan orang ini. Nah kata Nabi, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang wafat itu antara 2. Ima dia beristirahat di alam barzakhnya dengan lelahnya, ujiannya ragam, ya, yang ada di dunianya. Atau yang kedua, mustarahun minhu. Justru mereka yang hidup istirahat darinya. Artinya dia tidak istirahat, dia disiksa. Maka orang beriman setelah selesai menjawab pertanyaan ini akan dilapangkan kuburnya, akan dibukakan pintu surga untuknya, akan diberikan waktu untuk istirahat. Selesai. Tapi ia masih mengalami proses ujian kapan? Di awal. Ya, tadi ada dhammatul qabr, dihempitkan kuburnya, lalu kemudian mengalami proses ditanya oleh kedua malaikat di alam barzakhnya. Tapi kalau orang yang kafir, orang yang munafik, maka berikutnya adalah siksa. Dihempitkan, ya, sebagaimana dalam sebagian periwayatan, malaikat akan menghancurkan tubuhnya dengan mitraqatun, dengan palu yang akan kemudian menghancurkan seluruh tubuhnya, dihempitkan kuburnya dan seterusnya. Ini semua bagian dari siksa Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada mereka yang inkar kepadanya. Lalu kemudian kata Allah tabaraka wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah tabaraka wa taala menguji kita, ya, agar tampak kemudian siapa di antara kalian ahsanu amala. Ahsanu amala, ya, siapa di antara kalian yang memiliki amalan yang terbaik. Ya, para ahli tafsir menyebutkan, ya, bahwasanya ahsanu amala, ya, amalan yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling tulus, amalan yang paling benar. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menafsirkan ayat ini tadi, ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling ikhlas, amal yang paling benar. 2, syaratnya 2, ikhlas dan benar. Kata Al-Fudail bin Iyad, wal khalisu ayyakuna lillah. Amalan yang tulus itu hanya semata dipersembahkan untuk Allah. Was-sawabu ayyakuna 'ala sunnah. Dan amalan yang benar itu yang di atas sunnah, yang selaras dengan syariat Allah dan tuntunan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Inilah maksud dari ayyukum ahsanu amala. Makanya tidak cukup hanya ketulusan, tapi bertentangan dengan aturan syariat. Tidak cukup hanya kemudian dianggap suatu yang baik, ya, tapi dia tidak tulus dalam mengerjakannya. Makanya di sini, ketika seorang melakukan suatu kebaikan yang itu murni dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak dari ketulusan. Puncak dari keikhlasan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, kenapa Allah menguji kehidupan, mengapa Allah Azza wa Jalla menguji kematian? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baru alladzi khalaqa sab'a samawat. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu kita ketahui
dalam kita berkomunikasi dengan Allah, artinya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang itu menjadi hak Allah semata. Tidak ada hak manusia di dalamnya. Contohnya sholat. Ada hak manusia di dalamnya? Tidak ada. Contohnya puasa. Ada hak manusia di dalamnya? Tidak ada. Berbeda halnya kalau kita berbicara tentang zakat. Para ulama menyebutkan zakat ini berkaitan dengan hak Allah dan juga hak manusia. Bukan hak manusia saja, tapi ada hak Allah di situ juga. Karena ketika dia mengeluarkan, dia akan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berarti ada hak manusia di situ kan. Ketika bersedekah, ya, atau ketika birrul walidain, berbakti kepada orang tua, di situ ada hakullah, hak Allah. Dari mana hak Allahnya? Ketika kita melaksanakan perintah Allah, itu hak Allah. Ya. Kemudian ketika kita melakukan itu kepada orang lain dengan kebaikan, maka itu hak manusia. Oleh karenanya kita harus membagi, ya, kebaikan-kebaikan ini menjadi dua hal. Kebaikan-kebaikan yang itu hanya murni hak Allah, seperti salat, seperti puasa, ini murni hak Allah. Ya. Maka di sini tidak ada ruang sedikit pun untuk mengharapkan dari manusia. Karena memang salat itu hanya murni dipersembahkan untuk Allah. Enggak ada ruang sedikit pun kita mengharapkan dari manusia. Ya. Baik. Sedangkan hukukul ibad atau hak-hak manusia di sini. Hukukul ibad, hak-hak manusia di sini. Pertanyaannya, ketika kita melakukan kebaikan, ya, kepada orang lain sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Contoh, seorang anak berbakti kepada orang tuanya, berharap mendapatkan balasan yang setimpal dari orang tuanya. Apakah ini perkara yang terlarang ataukah tidak terlarang? Tidak terlarang. Ya, sesuatu yang wajar-wajar dan boleh-boleh saja. Seorang anak, dia berbakti dengan harapan orang tuanya juga berbuat baik kepadanya. Karena ini ada kaitannya dengan hukukun nas, hak manusia. Seorang tetangga berbaik dengan tetangganya dan dia mengharapkan, ya, kebaikan dari tetangganya suatu saat nanti dibalas dengan kebaikan pula. Tidak ada masalahnya. Kan di sini kaitannya dengan ada haknya orang lain. Kita melakukan karena ada haknya orang lain. Ada hakul jar, haknya tetangga. Ada hakul walidain, haknya orang tua. Begitu juga seorang tua, orang tua misalkan melakukan kebaikan kepada anaknya. Dia berharap kelak anaknya berbakti. Apakah di sini sesuatu yang tercela? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi ini penting. Kemudian kalau ditanya mana yang lebih utama ketika seorang melakukan kebaikan untuk orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang lain dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, mana yang lebih utama daripada orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain dan masih mengharapkan kebaikan dari orang lain itu balasannya? Yang pertama, jelas. Ketika dia melakukan kebaikan dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, apabila kita melakukan kebaikan kepada orang lain maka segera lupakan. Kenapa? Agar kita mendapatkan tingkatan yang pertama tadi. Kan tadi sudah disebutkan, boleh enggak kita setelah melakukan kebaikan itu berharap mendapatkan kebaikan dari orang lain? Boleh-boleh saja. Orang tua berbuat baik sama anaknya, dia berharap nanti anaknya berbakti kepadanya. Boleh-boleh saja. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya, berharap istrinya berbuat baik kepada suaminya. Boleh-boleh saja. Tetangga berbuat baik kepada tangganya, kemudian berharap tangganya membalas kebaikan dengan kebaikan. Nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih mulia, jelas ketika seorang itu berbuat baik kepada orang lain dan tidak mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah. Dia tidak mengharapkan dari orang lain. Allah Taala berfirman di surat Al-Insan, bahwa kita baca, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan itu kalian itu untuk Allah Taala semata.
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun terima kasih. Ini adalah tugas yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada saya akan lakukan itu dan tidak akan mengharapkan dari manusia. Di sini penting ya. Untuk kita ketahui bahwasanya hal-hal yang kita lakukan karena itu kewajiban, ya, tidak boleh kemudian kita jadikan kewajiban ini sebagai alasan untuk kita menuntut orang lain membalas yang bukan kewajibannya. Ya, sekali lagi ya, hal-hal yang kita lakukan sebagai kewajiban, kita lakukan sebagai kewajiban kepada orang lain. Misalkan nih, seorang anak berbakti kepada orang tuanya dengan definisi berbakti yang dibahas di dalam fikih yani. Atau misalkan lebih mudahnya lagi, seorang suami melakukan kebaikan kepada istri yang itu menjadi kewajibannya. Atau sebaliknya, seorang istri melakukan kebaikan untuk suami yang itu menjadi kewajibannya. Bolehkah kemudian ia menjadikan apa yang dilakukannya ini, yang menjadi kewajiban itu kemudian alasan untuk menuntut yang lebih daripada kewajiban? Jawabannya tidak. Kalaulah dia menuntut, dia boleh menuntut yang haknya dan kewajibannya. Ya, misalkan seorang anak, bagi orang tuanya wajib untuk apa? Dinafkahi. Wajib untuk dinafkahi. Tapi ini kewajiban atau bukan menafkahi? Menafkahi ini kewajiban orang tua. Tentu dengan batasannya dan bahasan yang luas di dalam kitab fikih. Lalu kemudian, bolehkah kemudian seorang ayah setelah dia melakukan kewajiban ini menuntut bakti yang lebih dari anaknya? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Ini yang pertama. Jadi kewajiban itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menuntut yang lebih daripada kewajiban orang lain kepada diri kita. Kewajiban yang kita lakukan tidak boleh dijadikan alasan untuk menuntut yang lebih dari kewajiban orang lain kepada diri kita. Satu. Yang kedua adalah perkara-perkara yang kita laksanakan, yang kita lakukan secara sukarela kepada orang lain, ya, perkara-perkara yang kita lakukan secara sukarela kepada sukarela, bukan kewajiban. Kita melakukannya kebaikan kita, dianjurkan iya, disunnahkan iya, bukan kewajiban. Perkara-perkara yang kita lakukan secara sukarela, secara kebaikan hati dan bukan kewajiban, tidak boleh kita jadikan untuk alasan menuntut yang lebih pula dari kewajibannya. Sama. Kalau kita melakukan itu, kalau kita melakukan dari awal, itu jadi transaksional. Saya mau melakukan ini, misalkan seorang anak misalkan bilang ke orang tuanya, saya mau merapikan kamar, tapi saya minta bayaran 50.000. Nah ini kan namanya transaksional. Boleh nggak di sini? Boleh-boleh saja. Kan jadinya bentuknya jasa ya. Saya rapikan kamar ini, tapi saya minta uang 50.000. Ya jasa, boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian seorang anak ini, ya misalkan sudah merapikan kamar tanpa ada transaksi apa-apa, dan itu dilakukan lebih daripada kewajibannya, dengan sukarela lebih daripada kewajibannya, ya, maka kemudian tidak bisa seorang anak ini menuntut kepada ayahnya minta jajan yang lebih misalkan, dengan alasan saya tadi kan sudah merapikan kamar, saya minta sekarang upahnya. Nggak bisa. Dan ini berlaku dalam kehidupan manusia. Seringkali kita melakukan dengan sukarela, tapi hati kita ini menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan sukarela, padahal itu bukan kewajibannya. Jelas ya? Allah tabaraka wa ta'ala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan gangguan-gangguan kalian. Yang disebut oleh para ulama mengungkit kebaikan. Sedekah berbeda dengan zakat. Walaupun para ulama menyebutkan ada sedekah yang wajib yaitu zakat, ada sedekah yang sunnah yaitu sedekah yang tidak diwajibkan.
Orang sudah mengeluarkan sedekahnya sunnatan, fadlan minhu wa ihsanan, dengan kebaikan. Jangan kemudian dia datang, kamu loh sudah saya berikan, masih enggak tahu balas budi. Itu termasuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sehingga kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain, maka segera lupakan. Ya. Bolehkah kita berharap dibalas kebaikan? Boleh. Tapi kita menuntut untuk dibalas kebaikan yang bukan kewajibannya? Tidak boleh. Contoh, seorang tetangga memberikan misalkan nasi, sayur, lauknya kepada tetangganya. Kemudian dia berharap dibalas yang sama. Boleh enggak? Boleh, berharap. Tapi dia menuntut. Anda tadi memberikannya itu kewajiban bukan? Bukan kewajiban. Ya, ini dalam kondisi normal ya, bukan kelaparan, bukan kewajiban. Lalu kemudian apakah Anda bisa kemarin menuntut, saya loh kemarin masa dikembalikan wadahnya kosongan gitu. Ya, saya sudah kasih wadahnya diisi lagi. Bolehkah dia menuntut itu? Enggak boleh. Ini sebagai contoh ringan. Tapi seringkali dalam kehidupan nyataan kita ini seringkali menuntut orang lain setelah kita melakukan kebaikan kepadanya lebih daripada kewajibannya, ya, atas diri kita. Dengan alasan, loh saya sudah berbuat baik lebih daripada kewajiban saya juga kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan sukarela itu tidak boleh menjadi alasan untuk memaksa dia melakukan sukarela kepadamu. Gak bisa. Biar dia melakukannya sukarela. Kalau gak dilakukan sukarela ya sudah, memang dia tidak diwajibkan melakukan apa-apa. Ya. Oleh karena jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala firman, ayyukum ahsanu amala, ini perlu kita benar-benar menenungi dalam kehidupan kita ya. Ketulusan kita itu sangat diuji, bukan hanya berkaitan dengan urusan sama Allah. Urusan sama Allah mungkin kita bisa jauh lebih tulus daripada kalau urusannya sama manusia. Karena kalau sama urusan manusia itu selalu ada bagian nafsunya diri kita. Karena kita melakukan kebaikan ya ingin dibalas kebaikan. Makanya kalau kita sampai derajat yang lebih tinggi tadi, yaitu ketika kita tidak lagi mengharapkan balasan manusia tadi, maka disitulah sempurnalah diri kita masuk dalam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling tulus dan yang paling selaras sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan di dalam syariatnya. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.